lawan ya. Kita akan kupas sedikit saja dengan lewat metode timbangan. Timbangan di Mindbow itu ada yang namanya timbangan. Timbangan itu adalah untuk mengukur tenaga ya, mengukur tenaga. Nah, misalkan begini, Kang Kari nah misalkan ya, ini cuman menjelaskan tenaga aja ya kalian ya. Nah misalkan kebanyakan orang ketika ditarik begini ya, kebanyakan dia itu menggunakan misal itu kan berat ya, betul nggak? Nah berat ya, berat ini terkecuali kita bisa mengukur gitu ya. Ini anak-anak yang kecil misalkan, kan ini anak-anak dewasa yang tenaganya lebih besar dari kita ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita di sini menggunakan timbangan Pak Dian. Timbangan itu gimana? Misalkan tarik. Nah, kita rasakan mana tenaga yang lebih besar. Ya, kita rasakan. Nah, misalkan ternyata ini yang Bangkari ini yang lebih gede, kita ngikutin sama dia. Nah, ya, jadi intinya dia jadi tertarik sama berdua, betul nggak? Paham nggak? Itu artinya timbangan, ya. Misalkan, nah kita rasakan mana nih tenaganya yang lebih gede ya? Oh ternyata ini. Kita bantu beliau tuh untuk narik dia. Ya, itu timbangan namanya. Siap. Ya. Nah, jadi kita harus ini. Jadi kalau dimanfaatkan untuk bela diri misalkan ini ditarik ya, kita ngikutin ke sini. Betul. Contoh ya. Siap. Contoh. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lain. Intinya itu memanfaatkan tenaga lawan. Ya, itu timbangan. Ya. Nah, misalkan mana lagi? Dari situ, misal. Oke. Nah, dari sini. Kamera agak dekat kemari. Ini pertanyaan banyak ya dari rekan-rekan kita yang selalu berkomentar di TikTok ataupun di YouTube. Kang, bagaimana kalau kita di rempuk itu apa sih bisa dikeroyok oleh banyak orang. Nah, yang paling pertama harus kita pikirkan adalah kita harus bisa membaca lokasi. Ya. Kalau lokasi begini, ketika mau dikeroyok kita jangan lari ke tengah. Jangan lari ke tengah lapangan. Ya, itu salah karena akan ada beberapa sudut tuh. Betul nggak? Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita misalkan ada dinding, kita manfaatkan di dinding. Betul nggak? Otomatis di belakang kita itu nggak mungkin ada lawan. Jadi semuanya jadi satu arah. Paham nggak? Siap. Jadi satu arah. Jadi ketika kita mau dikeroyok, lapangan jangan langsung lompat ke tengah lapangan ya, tapi kita manfaatkan misalkan ada tembok, kita manfaatkan tembok, jadi lawan itu satu arah. Misalkan ada pohon besar, kita menghadap ke pohon besar. Misalkan ada kali, kita membelakangi kali ya. Nah jadi harus begitu, paham ya? Nah, memang itu teori ya. Ya. Tapi itu harus dilakukan dengan praktek. Jadi kita harus bisa membaca situasi juga. Banyak pertanyaan misalkan, Kang gimana kalau lawannya itu tenaganya lebih besar atau badannya lebih gede, gitu kan? Nah itu sebetulnya beda soal, beda jawaban, ya. Beda soal, beda jawaban, gitu. Nah misal ini pemanfaatan ya, ini nyerang nih, pukul hap, no datang itu, no ya, nah balikkan lagi, kita akan maju, hats, sup, nah lihat pemanfaatannya, nah lihat di sini, ya ini masuk kuda-kuda kita Pak Dian yang ini kita banting ke sini. Nah. Kita tumpuk dah di sini. Ya, itu kan pemanfaatan ya. Ini belum acara latihan, jadi kita pelan-pelan saja. Karena sebentar lagi juga mau sholat
begini, mukul. Nah, datang mukul. Nah, ini memanfaatkan juga kamera maju biar tidak monoton nanti videonya. Ya, contoh kali lagi. Sup, mas, betul nggak? Ini namanya memanfaatkan. Ya. Atau misalkan sendiri juga, bisa mukul. Nah, datang lagi mukul. Nah, betul nggak? Ini memanfaatkan. Paham ya Bang Arya? Jadi bisa hap, mukul. Nah, nggak usah begini juga bisa. Jadi ngemanfaatin. Hap, ya, betul nggak? Kalau udah gini kan enak. Ya, bisa kayak gini. Ya, banyak. Nah, dan perlu diingat. Bang Karib, golok akang. Nah, misal begini lagi. Oh dia, lihat. Pas, ya. Kang, kata komentator ya. Kang, itu berarti tangan kita harus kuat. Gimana kalau ketemu sama tangan powernya itu yang lebih kuat? Ya, kita tidak akan melakukan benturan sebetulnya. Tidak melakukan kekuatan power, tidak. Kalau melakukan kekuatan power kayak begini, ha. Nah, betul nggak? Nah, kita berarti harus kuat ya, tapi kita tidak. Hap, no, ya. Jadi di apa di sini? No, ya, no, betul, begitu. Nah, terus apalagi nih? Banyak pertanyaan kayak ini. Nah, Kang, nggak mungkin katanya ya. Ketika Akang ketika Bang Madi melakukan bacokan dari atas, ya, bacok. Dan kemarin kan Akang bikin video ini ya. Nah, ini banyak yang ngomen, katanya ini tidak efektif. Karena apa? Ini berbahaya, ya. Karena ini berbahaya katanya. Betul. Nah, maksud Akang ini metode pelatihan, ya, biar para penonton itu bisa mengembangkannya. Kan Akang udah membuka cerita nih, ya. Kalau penonton mungkin bisa udah dikasih jalan anggapannya sama Akang, ya. Tinggal dia kembangkan, betul nggak? Nah, misal, nah, ini nggak bakalan celak. Nah, coba dikecukkan katanya, ya. Ini aman, betul nggak? Nah, kemarin kan begini, ya, kan itu tidak praktis katanya. Sebetulnya ini metode latihan. Kalau kita mau niat dolim, ya nggak begitu juga. Misal, ya, itu sudah yakin lah. Ketika orang kena tumbukan atau gebrakan, mereka akan lupa konsentrasinya lagi megang golok atau mau melakukan gerakan penyerangan selanjutnya. Mereka bakalan lupa sebetulnya, ya. Oke, sampurasun salam Bisa Sindang Sari ya Kang Abah Jari. Terima kasih Abah Jari sudah langsung sikut. bersilaturahmi ya melalui Menurut komen-komennya. logika, ini maju kamera sini. Menurut logika, apakah orang ketika udah ditemrak iganya, dia masih ingat ke golok? Hah? Ini kan berbahaya. Selain di sini sebelah kanan ini liver, ya, petinju juga kalau dihajar ini pasti sempoyongan oleh gerakan kepalan, apalagi sama sikutan. Ya, sikutan itu lebih berbahaya, lebih besar tenaganya, walaupun pendek dibandingkan dengan ini. Betul nggak? Sikutan itu powernya itu lebih gede, ya. Sudah, misalkan ketika mau ngebuntang banting juga kalau udah digebrak mah itu enteng lawan. Makanya Akang berkali-kali jangan melakukan kuncian ataupun merebut senjata lawan ketika lawan masih segar. Ya, ada pertanyaan dari penjahat. Kalau ninjunya bareng katanya. Gimana? Mungkin kalau ninjunya bareng mareng. Ninjunya? Ya, jadi musuh kita ninjunya bareng ya, ke penjahat ya mungkin gitu. Mengatasinya gimana? Mungkin ini berbarengan musuhnya yang dua. Dua misalkan. Padahal punten.
Nah, jadi begini rekan-rekan ya, harus diketahui juga. Inilah ada perbedaan yang namanya kita memegang bela diri dengan jual diri. Kalau memegang bela diri itu ya, karena kita tidak ada niat dolim ataupun apa, insya Allah bakal dikasih jiwa ketenangan. Karena tidak ada maksud untuk mencelakai atau apa. Jadi pure bela diri ya. Ketika kita membela diri pure dengan bahwa kita ini dalam posisi benar, insya Allah kita bakal satu, jiwa bakal tenang, gerakan bakal refleks ya. Nah, beda dengan kita mau niat nyelakain cari musuh, bakal kaku cara berpikirnya. Oke, misalkan kita diserang oleh dua lawan berbarengan, secara logika nggak mungkin berbarengan. Tidak ya, dia punya hati nurani, dia punya pemikiran masing-masing ya. Terus Kecuali ada yang ngomando 1, 2, 3 deng ya. Nah, Terus silakan, dari oke, kita jawab. Mukul berbarengan, misal ya, betul nggak? Ya, begitu. Ataupun misalkan Kang Dian, kemarin ada Kang gimana kalau musuhnya membabi buta? ya, ini ada pertanyaan hampir sama kayaknya di Kang Jarpul Pulkupul. Siap. Kalau lawan bawa sajam, mana yang didulukan, yang bawa senjata dulu atau yang mana? Betul. Nah, jadi di sini